Desa Takal Pasir, di mana salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkil, ya. Desa ini termasuk desa yang desa relokasi, bukan Pak? Iya, betul. Iya kan Pak, kalau tidak salah kan? Iya, betul. Dulunya di pinggiran sungai Pak ya? Ya, pasca gempa 28 Maret 2005. 2005 ya? Iya. Direlokasi Pak ya? Direlokasi. Oke, nah ini kita akan ngobrol panjang kali lebar, tentu saja ekstra semua yang di rumah yang ingin bergabung ya silahkan di 081164811048. Tapi nanti setelah saya tanya-tanya dulu nih sama Pak Sarman selaku kepala desanya nih, sudah berapa lama Pak menjabat kepala desa Takal Pasir Pak? Lebih kurang 4 tahun. Sudah 4 tahun ya? Iya. Berarti ini tahun terakhir Pak ya? 2023 dia kalau kepala desa kalau mengacu kepada kanun, Iya. kanun Aceh itu 6 tahun. Oh, 6 tahun, Pak, ya? Satu periode. Kalau kita mengacu kepada aturan nasional itu 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun itu 3 periode berturut-turut bisa. Tapi kalau kita pakai kanun Aceh itu hanya 2 periode yang bisa. Nah, gitu. Nah, kalau yang di Aceh Singkil sendiri Pak, mungkin pakai kanun ya, Ya, karena pakai kita iya. Aceh gitu ya. Iya. Oke, selama sudah 4 tahun memimpin di desa Takal Pasir Pak ya, desa yang asli penduduk situ Pak ya? Asli penduduk situ ya. Mungkin Bapak bisa digambarkan bagaimana sih geografisnya, kemudian bagaimana sih desa Takal Pasir itu berada, mayoritas masyarakatnya, mata pencahariannya apa? Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Takal Pasir, salah satu desa yang berada di Kecamatan Singkil. Ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, letak dan geografis, kemudian keadaan situasi, Iya. kondisi masyarakat di sana. Kami di sana salah satu desa yang direlokasi pada pasca gempa 2005. Kalau tidak salah tanggal 28 Maret. Ya. Dulunya kami di pinggiran sungai, namun pada saat ini sudah direlokasi oleh NGO Caritas dulunya. Jadi untuk saat ini masyarakat kami, kalau secara hitung-hitungan dibandingkan dari masa kami di pinggiran sungai, Ya. dengan pada saat ini, alhamdulillah secara ekonomi kami sudah mulai bagus ketimbang daripada waktu di pinggiran sungai. Iya. Karena kenapa? Di Takal Pasir saat ini banyak usaha-usaha masyarakat itu yang bisa dikembangkan. Dulunya kami hanya bisa melakukan yaitu nelayan sungai. Iya. Namun pada saat ini kita bisa transportasi pun sudah dekat, informasi pun cepat. Iya. Baru kemudian lahan-lahan masyarakat itu pun sudah bisa dibuka gitu. Jadinya pendapatan masyarakat di situ berbeda dengan beberapa tahun yang lewat, sehingga mungkin untuk saat ini lebih mendingan daripada beberapa tahun yang lewat sebelum kami dipindahkan dari lokasi itu. Ada peningkatan taraf hidup lah di situ Iya, Pak ya. iya. Desa Takal Pasir ini kan desa yang kalau kita dari belakang itu yang dari jalan mitigasi itu Pak, bukan Iya, Pak? betul, Tembusnya betul. itu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya jalan mitigasi itu sudah bagus gitu Pak ya, sudah tembus aspalnya sampai ke Takal Pasir gitu ya, akan lebih ramai lagi tentunya Pak ya. Ya, sebenarnya masyarakat seputaran Das, Iya. Takal Pasir, Tula Ambul, Siti Ambia sebenarnya berharap kepada pemerintah jalan mitigasi itu, karena itu salah satu jalan alternatif Yes. untuk menuju Kota Rimo. Iya. Artinya secara ini lebih irit, lebih hemat Iya. kalau kita menempuh dari jalur depan, iya. daripada Jauh jalan kan? tadi ya. Jauh bedanya, bahkan lebih cepat begitu. Namun pada saat ini kondisinya ketika musim banjir itu jalan tidak bisa dilewati. Tidak bisa dilewati Pak Iya. ya, itu kendalanya Iya. ya. Dan itu kalau udah pasti banjir setiap tahun sekali gitu Pak ya. Ya, artinya kalau banjir di Singkil ini itu udah macam resep dokter dia. Kalau dokter ini 3 kali sehari Iya, katanya kan. iya. Kalau kita di Singkil 3 kali 3 setahun kali itu setahun. minimal itu. Minimal itu, Pak, ya. udah pasti gitu. Apalagi kalau sudah masuk bulan ber gitu Pak Iya, ya. pas sekali. Pak, sebagai seorang kepala desa, Bapak punya visi misi apa sih? Apa yang ingin Bapak ciptakan di desa Takal Pasir Pak?
Sebenarnya kalau visi dan misi hampir semua yang namanya pimpinan itu Iya. ada gitu ya kan. Iya. Tapi kalau kita secara pribadi apa namanya itu visi kita terwujudnya masyarakat pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel, ya kan. Mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, religius dan lebih sejahtera. Strateginya Pak untuk mewujudkan visi misi Bapak tersebut Pak? Strategi kita apa namanya itu, kita melihat dari potensi-potensi desa yang bisa kita kembangkan gitu. Artinya ada beberapa sektor kita lihat di desa kita, salah satu contoh bidang perkebunan, nelayan, peternakan. Nah, inilah saat ini kita pacu warga kita, masyarakat kita sampaikan untuk lebih giat, lebih rajin. Lalu kemudian melalui dengan adanya dana desa ini kita bisa walaupun tidak sepenuhnya, ya paling tidak bisa kita bantu-bantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terus kepada sektor-sektor yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Namun pada saat ini untuk di desa Takal Pasir lebih cenderung saya lihat bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini. Itu walaupun kalau kita lihat daerah Rimo ya kan, itu sudah jauh apa nama itu lebih berkembang, lebih berkembang. Ya. Namun itu tidak mengurangi semangat kami. Artinya kami juga ingin seperti mereka gitu. Itu harapan kita. Jadi masyarakatnya sudah mulai bertani. Lagian juga kan sudah di darat Pak, udah deket lahan juga tersedia tentunya kan begitu Pak. Ya. Kemudian Pak, tadi Bapak singgung juga soal bagaimana dana desa itu cukup berpengaruh terhadap masyarakat di desa Bapak begitu ya, sejak adanya dana desa di tahun 2015 ya sampai dengan saat ini yang masih bergulir begitu katakanlah. Untuk fokus Pak dana desa di desa Bapak kemana Pak? Kita kalau fokus untuk dana desa itu tadi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Artinya kalau apa nama itu seperti nelayan perikanan, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya itu kita berikan. Baru kemudian dalam bentuk apa Pak diberikan? Itu terkadang nanti begini dia. Umpamanya masyarakat butuh bibit, bibit kelapa sawit, artinya kita bantu walaupun tidak sepenuhnya begitu. Baru kemudian di bidang perikanannya, mungkin barangkali nanti mereka butuh alat tangkap nelayan dan lain sebagainya, itu kita bantu gitu. Baru kemudian karena kami desa Takal Pasir yang direlokasi saat ini, tempat relokasi itu masih daerah wilayah Takal Pasir dulu. Jadi untuk Takal Pasir saat ini yang lama itu masih tetap kami kunjungi, bahkan setiap hari. Saya pun hari ini tadi barusan pulang dari kampung lama begitu, menggunakan akses Robin begitu. Lalu kemudian sekarang keluhan warga itu apa namanya itu akses jalan menuju kampung lama itu, inilah titik fokus kita sekarang begitu. Akses jalan darat atau jalan darat? Jalan darat Pak ya. Karena kalau saat ini masih sebatas terobosan begitu. Karena adanya parit pembegoan itu, disitulah dilintasi oleh masyarakat naik perahu. Jarak tempuhnya lebih kurang sekitar 1 jam gitu. Namun walaupun jarak tempuhnya memakan waktu sampai 1 jam, namun itu tidak mengendurkan semangat warga saya untuk mengolah lahan-lahan mereka yang sudah tertinggal begitu. Artinya kalau kita lihat hari ini, bahkan terkadang dia lebih ramai lagi di daerah sana. Saking banyaknya warga itu keluar gitu. Di samping mereka buka kebun sendiri, mereka juga sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari gitu. Jadi akses daratnya yang menuju ke kampung lama itu tidak ada Pak ya? Tidak ada ya, hanya jalan terobos yang dibuat yang masyarakat lah yang mau melintas begitu Pak ya. Jadi upayanya mungkin dengan dana desa ini akan dilakukan pengerasan atau bagaimana Pak?
Ini upaya kita sebenarnya targetnya begini kan. Artinya kalau pun kita padakan dari dana desa itu mungkin saya pikir jauh dari harapan kita. Karena itu jarak tempuhnya kalau kita kilometernya lebih kurang 7 kilo. 7 kilo Pak ya. Ya. Jauh juga tuh Pak ya. Jadi ya setidaknya kita sampaikan sama wakil kita yang ada di DPR, baru kemudian kepada pemerintah, ya kan. Alhamdulillah untuk tahun ini saya lihat ada 2 aspirasi wakil kita, anggota dewan ya kan. Baru kemudian nanti kita bantu dengan dana desa gitu. Artinya walaupun tak sebagus yang diharapkan nanti, ya paling tidak bisa lah nanti dilintasi. Gitu. Betul Pak ya. Ini artinya semua upaya yang dilakukan oleh warga bagaimana supaya jalan itu bagus tentunya ya. Kemudian Pak, untuk fokus tahun ini Pak, kan kita nih COVID, kemudian juga COVID sudah 2 tahun nih Pak ya. Apakah dana desa ke fisik atau ke pemberdayaan atau kemana Pak, atau ke BLT Pak, informasi yang sering saya dengar? Jelas di masa pandemi ini kita juga dianjurkan secara nasional untuk penanggulangan COVID-19 ini ya kan. Baru kemudian BLT. Baru untuk kegiatan fisik kita tahun ini sangat minim, artinya baru kalau tidak salah untuk kegiatan fisiknya baru satu yang dilaksanakan. Itu pun pembenahan box culvert di jalan pemukiman itu sendiri gitu. Yang lainnya untuk pemberdayaan. Baru kemudian satu lagi, itu pun kalaupun nanti tercapai, kami juga menganggarkan untuk dana desa itu untuk tahun ini jalan usaha tani tadi. Karena itu memang betul-betul sangat mendesak begitu. Tetapi untuk saat ini belum terrealisasi. Pak. Memang mungkin dananya keluar nanti di tahap berikutnya begitu. Tahap berikutnya gitu Pak ya. Oke, baik ya. Kalau BLT-nya berapa warga yang menerima Pak? BLT Takal Pasir 38 ya penerima Pak ya. Penerima. Jumlah warga Bapak berapa sih? Jumlah warga dia kalau kakak 174 kakaknya. Karena begini, sasaran BLTDD itu dia bukan sebagai penerima bantuan lain. Bisa dikatakan PKH, bansos, prakerja dan lain sebagainya. Artinya yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari sumber lain, maka itulah yang ditampung oleh dana desa, sehingga dia kalau di Takal Pasir hanya 38 orang untuk tahun ini. Untuk menghindari tumpang tindih bantuan tadi Pak ya. Artinya azas pemerataan di situ Pak ya. Luar biasa. Pak Keci nih ya, selama Bapak memimpin, ada nggak misalnya kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa Pak? Respon masyarakatnya bagaimana di sana? Sebenarnya kalau masalah pengelolaan itu jelas ada begitu kan. Kendalanya di regulasi. Regulasi ini pemerintah itu sudah buat aturan pemanfaat penggunaan sasaran dana desa itu arahnya kemari. Lalu kemudian masyarakat meminta, oh kami ini akan begitu, sehingga dia tidak termasuk dalam regulasi itu sendiri, sehingga nanti kita selaku kepala desa apabila itu kita lakukan, kita artinya mengangkangi hukum ataupun aturan yang tertinggi. Disitulah mungkin kendalanya begitu. Namun walaupun demikian ya kita tetap memprioritaskan yang sangat diperlukan, yang sangat urgent, yang sangat prioritas, itulah yang kita utamakan begitu. Yang jelas kita tidak menyalahi aturan-aturan yang ada gitu. Iya. Oke, baik. Dalam hal ini juga aspirasi dari masyarakat tetap ditampung Pak ya, tentunya ya. Oke Pak, untuk prioritas dana desa di desa Bapak kan ada juga yang sudah sebelum mungkin kalau pas corona ini tidak banyak fisiknya. Lalu sebelum itu kan pasti sudah ada fasilitas-fasilitas yang terbangun di desa Bapak Pak. Apa saja Pak?
Eh, Sebelumnya itu fasilitas-fasilitas di desa itu eh, masih jauh dari desa-desa yang mungkin barangkali sudah maju kan Iya, dibandingkan iya. dengan kami. Dulu eh, di seputaran ataupun jalan lingkar pemukiman perkampungan itu masih berlubang-lubang, hancur, susah dilewati. Jadi kami fokusnya dulunya ke situ. Baru kemudian kami lihat juga gedung PAUD-nya, postunya, balai desanya. Itu pada masa saya itulah yang saya lakukan gitu. Selain daripada bidang pembangunan Pak, untuk pendidikan dan kesehatan bagaimana Pak? Bidang kesehatan, alhamdulillah untuk saat ini dia ada dua saya pahami di situ tentang masalah kesehatan. Satu posyandu, satu lagi posbindu. Nah, artinya kalau posyandu ini dia lebih kepada balita, ibu hamil dan lain sebagainya. Tapi kalau posbindu tadi dia lebih kepada orang-orang tua yang sudah renta begitu. Lansia. Nah, jadi ketika sudah jadwalnya dilakukan posyandu, kita juga berikan PMT mereka gitu. Makanan tambahan. Makanan tambahan itu gitu. Sesuai dengan kalau orang puskesmas bilang bintang 5 katanya kan. Nah, ya harusnya memang betul-betul bervitamin. Jadi itu setiap kali dilakukan posyandu itu selalu kita berikan kepada mereka. Itu dari dana desa Pak? Dari dana desa. Oke, baik ya. Artinya pemenuhan makanan yang bergizi ya bagi anak-anak balita di situ juga tidak terlepas dari dana desa juga ya. Andil di situ ya. Kalau dari sektor pendidikan Pak? Kalau dari sektor pendidikan kita baru masih buat pelatihan untuk masyarakat kita. Karena terkadang masalah pendidikan ini yang sifatnya salah satu contoh kemarin ada dimasukkan program lab skill. Kita juga andil ataupun ikut berpartisipasi mengirimkan warga kita untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, kan. Baru kemudian beberapa tahun yang lewat kita juga membuat pelatihan kepada warga kita untuk lebih meningkatkan mengenai masalah kebudayaan mereka, artinya belajar begitu kan. Baru kemudian di bulan Ramadan itu, di bulan puasa itu kita selalu berikan kepada mereka yang berprestasi gitu. Berupa reward, penghargaan gitu Pak ya. Oke, baik. Itu dari segala jenjang atau SD, anak SD, SMP itu baru Pak, ya? taraf SD gitu. Taraf SD Pak ya. Artinya dalam hal ini juga menyentuh pendidikan juga ternyata ya. Semua lini kesehatan, pendidikan, pembangunan gitu ya. Dan mudah nggak sih Pak memimpin desa Takal Pasir? Bapak saya rasa usianya berapa tahun Pak? Lebih kurang 35. 35, masih muda kan? belum ini gitu. Udah berkeluarga Pak? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. 35 tahun sudah menjadi kepala desa begitu ya. Dan nggak susah Pak? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara susah atau tidaknya itu kembali kepada kita sendiri. Gitu. Artinya kalau kita menganggap itu susah ya jadinya susah. Artinya kalau kita nikmati kesusahan itu niscaya dia bukan menjadi sebuah kesusahan. Sehingga dia nanti menjadi sebuah kelezatan dan kenikmatan. Artinya memang begitulah perjalanan hidup itu gitu. Artinya kita pahami, rasakan mungkin ini sebuah pendewasaan intelektual gitu. Proses ya. Proses. Iya. Itu ya kalau yang susah tadi jelas ada begitu.
Tapi kita bukan menganggap kesusahan itu bukan menjadi sebuah masalah. Itu kita jadikan sebuah tantangan untuk perbaikan diri, untuk bisa lebih baik ke depannya begitu. Artinya kalaupun salahnya di kita, ataupun mungkin barangkali ketika kita memberikan pemahaman kepada warga ini mereka kurang ngeh ataupun kurang paham dengan apa yang kita sampaikan, kita juga tidak harus lantas marah-marah ataupun menjustifikasi masyarakat kita, tidak. Itu kita jadikan sebagai pengalaman tersendiri. Artinya mungkin barangkali penyampaian saya kurang tepat karena saya usia masih muda, karena mereka orang tua, mungkin penyampaian ini kurang sopan gitu. Makanya dinikmati, rasakan gitu Pak ya. Luar biasa ya. Pak, gimana soal BUMDesnya nih Pak? Saya tadi nanya soal BUMDes di desa Bapak nih, bergerak di bidang apa nih Pak? BUMDes kita ada namanya BUMDes Pakat. Cuman BUMDes itu saat ini bergerak di bidang peralatan pesta. Masih seputaran itu. Dulu juga pernah kita coba untuk ternak. Namun wabah penyakit ternak ini tadi datang ya kan, sehingga mati ternaknya Pak. Itu kalau nggak salah ternaknya dulu kerbau. lebih kurang sekitar 15 ekor gitu. Ini kan baru-baru ini juga ada wabah penyakit kerbau itu. Banyak juga yang mati gitu. Kita kalau tidak salah itu tahun 2018 itu sebenarnya sudah ada yang beranak, sudah besar gitu kan. Begitu datang wabah penyakitnya tadi, disitulah ininya mati semua gitu. Artinya karena dana yang kita kelola terlalu besar ya kan. Jadi kita pun tidak melanjutkan di bidang ternak tadi begitu. Baru kemudian terkendalanya juga di bidang tempat dan lokasinya gitu. Dulu sebelum masyarakat ini belum buka lahan, ini ya kan, masih banyak lahan kosong gitu. Masih banyak lahan kosong gitu. Cuman untuk saat ini sudah banyak yang ditanami begitu kan. Kemudian ya rasanya tidak mungkin lagi lah dilanjutkan untuk ternak rumput tadi. Tinggal hanya untuk saat ini masalah peralatan pesta. Artinya desa memfasilitasi segala kebutuhan ketika orang mau hajatan, lalu disewakan. Setelah itu nanti hasilnya dikelola BUMDes. Baru itu nanti dananya itu terkadang kalau kita di singkil nih ya kan, ketika melakukan hajatan pesta hitanan itu kan menggunakan dana yang cukup banyak, gitu kan, lumayan besar. Jadi, tuh. Hasil sewa-sewanya ini tadi, ini juga untuk mempermudah warga, kita beri dia dulu modal gitu, supaya dia nanti belanja-belanjanya itu tidak ngebon, artinya cash semua gitu. Artinya memang sih ada ya kan, pedagang-pedagang itu udah ambil dulu semua, nanti habis pesta, nanti habis beralih nanti bayar, otomatis jelas berbeda harganya. Ini kita bantu juga warga yang mau hajatan tadi dari dana BUMDes ini tadi. Bergeraknya masih di bidang di situ. Dan juga ini bagus juga nih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya Pak ya kan. Apalagi hajatan ini kan setiap minggunya ada selalu Pak ya kan gitu, apalagi adat-adat kampung tuh kan. Ngomongin soal kegiatan-kegiatan adat istiadat di sana Pak, adat singkil Pak ya. Oke, baik. Ini kan sekarang musim Covid Pak. Ini udah ada juga instruksi ya oleh Bupati Aceh Singkil soal bagaimana penanganan Covid di desa begitu ya, untuk mengaktifkan posko PPKM. Bagaimana dengan di Takal Pasir Pak? Upaya-upaya untuk penanggulangan COVID-19 nih? Ya, pemerintah desa Takal Pasir juga selalu mengingatkan, menginformasikan, menghimbau warga itu karena
di masa pandemi ini belum bisa kita katakan sudah selesai. Iya. Malahan ini diperpanjang. Iya, betul Pak. Nah, baru kemudian kita juga mengajak kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, baik di sehari-hari, baik di tempat pesta-pesta ataupun adanya hajatan. Tetap kita himbau, tetap kita ingatkan supaya masyarakat itu waspada, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, namun realitanya, faktanya memang kalau adanya hajatan ini otomatis banyak orang. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi kan begitu. Namun dari pemerintahan desa juga selalu untuk mengingatkan itu gitu. Baru kemudian untuk orang hajatan itu memang kita sampaikan kepada mereka ketika mereka mau buat acara hajatan itu sendiri. Ini nanti sebelum acara dimulai kamu siapkan dulu himbauan untuk para tamu dan undangan, baik di JH maupun di Julu. Kan begitu. Betul. Nah, baru kemudian himbauan balihonya itu ada, baru kemudian disiapkan cuci tangan. Nah, ini salah satu mengajak warga untuk mengikuti protokol kesehatan, karena cuci tangan sudah kita sediakan. Baru kemudian himbauan itu sudah ada supaya masyarakat itu lebih waspada. Itu kami sampaikan kepada warga yang ingin mau pesta ataupun hajatan lainnya. Artinya Satgas PPKM Mikro di desa terus berjalan dan berupaya supaya mencegah penularan COVID-19 ya. Apalagi kita tahu nih Aceh Singkil masih aja zona merah. Kapan hijaunya gitu kan? Tahu nih kalau kasusnya tiap harinya selalu ada aja gitu kan Pak. Baik, kita ke potensi yang bisa digali dan dikembangkan Pak di desa Bapak, kira-kira apa nih? Kalau potensi desa Takal Pasir salah satu desa yang ada di kemukiman Rantau Gedang. Takal Pasir, Teluk Rumbia, Rantau Gedang. Nah, sebenarnya wisata ekosistem Latrep itu juga bagian menjadi salah satu potensi wisata yang bisa kita kembangkan gitu. Artinya Latrep itu dimiliki oleh 3 desa, bukan hanya satu desa saja gitu. Malahan dulu sebenarnya Latrep itu muaranya itu kalau kita nyebrang lurus terus itu mengenai rumah-rumah warga di desa Takal Pasir. Gitu Pak ya. Cuma ya sekarang karena kita sudah berpisah ke daerah daratan, maka ini sudah agak lebih jauh lagi Pak ya. Makanya harapan kami pun sebenarnya kalau saya secara pribadi mau membuat gerbang masuk ke Latrep karena lebih dekat. Itu tadi dari Singkil ke Takal Pasir itu paling lama 10 menit sampai. Lebih dekat ke Takal Pasir bahkan daripada ke Rantau Gedang kan Pak, atau ke Teluk Rumbia kan gitu. Itu tadi. Inilah salah satu yang diharapkan masyarakat itu jalan ini tadi, akses ke sana tadi. Makanya sebenarnya saya juga sudah sampaikan bersama warga, kalau bisa nanti kita upayakan di Takal Pasir ini menjadi salah satu gerbang masuk para pengunjung wisata Latrep itu masuknya dari Takal Pasir. Itu sebenarnya. Bisa kita tingkatkan potensi wisata di Latrep itu. Menarik nih Isramania semua. Bahkan saya baru tahu Pak, ternyata lebih dekat dari Takal Pasir begitu ya, apabila jalannya ada bagus begitu gerbangnya untuk ke sana. Apalagi kalau memang itu benar-benar terwujud secara itu makin meningkatkan taraf hidup masyarakatnya di sana begitu Pak. Yang punya bot, perahu begitu katakanlah, mereka lah yang akan terus berkontribusi begitu katakanlah ya, mengantar jemput sewa begitu. Apalagi kita tahu Kabupaten Aceh Singkil begitu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil itu kan sedang giat-giatnya mempromosikan wisata. Selain Pulau Banyak ya Latrep tadi Pak ya.
Oke, saya ke Pak Gece. Kalau misalnya andai saja nih dana desa di stop, berakhir begitu Pak ya? Ya. Udah siap Pak kira-kira Pak? Kalau cerita siapnya Mau tak mau gitu mau ya? tak mau gitu. Ya harus siap gitu. Artinya kalaupun diberi pilihan, Iya. ya lanjut. Jangan gitu ya, Pak. Lanjut, jangan dihentikan begitu. Nah, kalaupun ya enggak ada pilihan ya mau gimana Mau lagi? gimana lagi gitu ya? Berapa sih Pak dana desanya di kampung Bapak? Dana desa kita 1,2 1,2 ya? ya, lebih kurang. Lebih kurangnya begitu ya? Ya. Pak, Ya. pesan Bapak untuk masyarakat desa di desa Bapak nih apa kira-kira? Kalau pesan saya untuk masyarakat desa Takal Pasir, pertama sekali di masa pandemi ini, khususnya masyarakat desa Takal Pasir untuk lebih waspada, lebih hati-hati, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Itu pesan pertamanya di masa pandemi ini. Ya. Baru kemudian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketawaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia ini hanya tempat sementara gitu. Baru kemudian yang ketiga yaitu ya, di bidang usaha masyarakat jangan lalai, jangan lengah, bahwa apa yang bisa kita lakukan saat ini lakukan. Nah, begitu. Artinya jangan malas-malas, jangan terlalu manja mengharapkan bantuan sana sini, akan tetapi kita harus ekstra keras bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Karena saya pikir kehidupan yang akan datang lebih sulit dan lebih rumit. Iya, tahu kita lagi ya kan itu. Maka oleh karena itu siapkan diri, bentengi untuk saat ini. Gitu. Oke. Jadi Pak, teringat saya jadi soal masa depan. Untuk pemberdayaan di warga Bapak, Pak, apa yang diinikan dari dana desa ini Pak untuk pemberdayaan? Untuk Pelatihan ibu-ibu misalnya gitu Pak, menjahit ada Pak? itu yang kemarin ada kita lakukan kan, ya kan? Untuk menjahit ibu-ibu tidak ada, cuma lagi ini kan ada saya lihat tapi belum terrealisasikan pelatihan untuk Bunda PAUD, untuk BUMDes ya kan, karena memang dananya belum turun keluar, maka itu insya Allah nanti ya kita juga pastinya mengikuti partisipasi pemberdayaan itu sendiri begitu. Oke. Terakhir Pak, harapan ke depan ya untuk kemajuan desa Bapak, mungkin ada harapan Bapak gitu ya pada pemerintah dan terutama untuk desa Takal Pasir Pak. Harapan saya pertama untuk saat ini desa Takal Pasir mengikuti program PSR, program replanting, ya kan? Yang mudah-mudahan program replanting ini memang betul-betul saya lihat membantu masyarakat lemah. Karena kenapa? Kalau di Takal Pasir itu memang langganannya banjir, seperti yang kami sampaikan tadi, sudah ada resep dokternya 3 kali setahun gitu ya kan. Nah, namun ketika adanya program PSR ini itu saya pikir kerjanya lebih maksimal, masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya, kebun mereka disiapkan gitu. Itu harapannya. Baru kemudian harapan kepada pemerintah, inilah akses jalan menuju Kampung Lama tadi, karena itu salah satu sangat dibutuhkan oleh warga gitu. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya kalau kita hanya tertumpu kepada dana desa, ini saya pikir mau kapan gitu. jadinya gitu Pak ya. Karena ending kita targetnya nanti apabila akses jalan itu tembus bisa dilintasi, itu menjadi gerbang masuknya ke letterman ya.
aksesnya lebih dekat. Ditambah lagi jalan mitigasi sudah bagus gitu Iya, Pak ya. betul sekali. Kan, Itu gitu. juga harapan kita, jalan mitigasi itu cepat diperbaiki begitu. Biar juga lancar gitu akses transportasinya. Iya, betul. Ini enggak muter dari depan jauh banget Pak ya. Oke Pak, sebelum saya tutup ada lagi yang mau Bapak sampaikan, closing statement mungkin ya dari Bapak. Silakan Pak. Saya pikir sudah tersampaikan semua. Ya. Jadi itu tadi harapannya baik kepada masyarakat di masa pandemi ini, baik kepada pemerintah, sesuai dengan harapan kami semua, akses jalan kami itu kalau bisa diperbaiki, begitu juga jalan mitigasi. Baru kemudian yang terakhir, ya mudah-mudahan kita disehatkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan kita bisa berjumpa kembali. Oke. Baik, terima kasih Pak Sarman ya atas informasinya seputar Desa Takal Pasir, di mana ya ini rencana yang luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan kesampaian Pak ya, menjadi gerbang pintu masuk ke Lightrap begitu ya. Dan juga kami juga, nggak cuma Bapak aja, saya juga berharap kalau jalan mitigasi itu sempat bagus gitu, nyambung gitu, biar saya ke Singkil juga cepat gitu nyampainya ya. Oke deh, itulah akhir kebersamaan kita sore hari ini bersama Pak Sarman selaku Kepala Desa Takal Pasir ya, yang sudah menyampaikan tentang bagaimana kondisi di sana, harapannya kepada masyarakatnya begitu ya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran, masukan juga bagi kita ya. Tentunya, dan ya apalagi bagi kepala-kepala desa yang lain ya, dan ini jadi masukan tentunya. Akhirnya saya Davi dan Pak Sarman tentunya beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu di lain kesempatan. Extra